Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Rafflesia Entertainment. Hari ini kita sudah mendatangkan dua narasumber ya. Yang pertama itu mahasiswa yang sudah pernah menimba ilmu di China. Kemudian mahasiswa yang masih aktif ya menimba ilmu di China. Assalamualaikum Mbak, selamat datang. Halo Mbak, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agung. Nama Mbak siapa? Nama saya Dian. Dian, nama Mbaknya? Nama saya Sinta. Nah, namanya Sinta. Jadi memang hari ini kita hubungi, kita mau koordinasi membahas tentang China, ya seperti itu. Kalau saya boleh tahu, kita santai aja ya, senyum, smile gitu. Ya, kita mau tanya-tanya nih Mbak. Sekarang kesibukannya Mbak Dian sama Mbak siapa tadi? Sinta. Mbak Sinta apa sekarang? Boleh? Mbak Dian dulu jawab. Kalau saya sekarang itu lagi bekerja. Oh, bekerja ya? Iya, di... betul. Saya bekerja di salah satu perwakilan, kantor perwakilan universitas-universitas di China. Oh, sebagai perwakilan lah ya, Iya, dari betul. universitas. Kantor perwakilan. Nah, kalau Mbaknya? Kalau saya sekarang sibukannya sebagai pelajar Oh, pelajar ya? Di Beijing. Oh, di Beijing ya? Oh, di Beijing. Mungkin teman-teman nih pasti nanti bertanya-tanya nih bagaimana caranya kalau misalkan kita orang Indonesia, terutama masyarakat Bengkulu, pemuda-pemudanya tuh mau kuliah di sana, itu bagaimana? Pasti mereka tanya-tanya tuh. Iya, betul. Boleh Mbak dijawab? Kalau saya dulu sebenarnya saya alumni dari SMA 4 Bengkulu. Oh, wah orang Bengkulu Orang ya, Bengkulu ya, Bengkulu. orang Bengkulu. Jadi dulu kita berdua sama, kita alumni SMA 4. Oke. Dulu kebetulan di SMA itu memang ada jurusan Mandarin gitu, dan punya kerja sama. Saya dulu itu harus belajar di Jakarta 3 tahun belajar bahasa Mandarin. Oh, pada saat itu ya? Pada saat itu. Dan kalau mau untuk ke China itu dulu saya minimal harus level 4 Mandarin ya. Oh, baru level 4 dulu baru Level bisa. 5. Oh, level 5. Makanya harus belajar di Jakarta selama 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu baru 1 tahun berangkat ke China. Dapat beasiswa. Itu susah banget dulu. Dulu ya. Susah banget. Nah, terus tapi kalau sekarang untuk adik-adik yang mau ke China, itu saya bisa bilang gampang sekali. Oke, sebentar Mbak. Oke. Nanti ya kita akan Mbak Dian nanti akan menjelaskan bagaimana adik-adik semuanya itu yang mau kuliah ataupun mau belajar di China itu dengan tempo yang sesingkat-singkatnya Mbak ya. Nah, nanti Mbak Dian itu pasti akan menjelaskan. Nah, kira-kira tolong jelaskan kembali Mbak. Oke. Kalau untuk beasiswa ke China itu untuk sekarang sangat gampang. Gampang ya. Karena bisa melalui kita. Oh, iya. Melalui kita itu kita dari perwakilan universitas di China. Itu CNY Education. Oh ya. CNY Education. Jadi kita ini yang memang setiap tahunnya mengirimkan anak-anak yang mereka itu dari nol. Bahasa Mandarinnya dari nol. Dari nggak bisa sama sekali nggak ya? bisa sama sekali, sama kayak Sinta. Sinta itu juga melalui CNO Education. Oh iya. Jadi dia memang dari nol bahasa Mandarinnya tanpa harus pakai sertifikat Mandarin. Oh, berarti nggak perlu ya? Betul. Jadi dia daftar sama kita, kita kirim dia dari nol. Tapi mereka itu belajar bahasa Mandarin dulu untuk S1-nya. Dia belajar bahasa Mandarin dulu selama 1 tahun di China. Itu langsung. Oh, langsung di sana. Langsung di sana. Jadi kita nggak perlu di Jakarta, nggak perlu di Indonesia dulu. Kalau saya dulu benar-benar 3 tahun di Indonesia dulu, dan itu harus level 5 baru bisa ke China, dan itu harus apply lagi ke pemerintah segala macam. Banyak ya. Berarti kalau maksudnya program yang prosedur yang disediain sama Indonesia itu kita harus 3 tahun dulu 3 ya. 3 tahun dulu, paling nggak 2 tahun. Dan itu kan kita masih apply. Dan apply itu juga se-Indonesia kuotanya sangat terbatas. Oh iya. Nggak semuanya, Nggak itu semuanya. diseleksi. Benar. Nah sekarang dengan adanya CNO Education ini, kita tanpa seleksi, tanpa tes, mereka daftar kita beri. Oke, siap. Nanti teman-teman yang mungkin mau bertanya kira-kira perusahaan apa atau lembaga ya? Perusahaan ya, perusahaan perwakilan. apa? Perwakilan. Nanti kita akan buat di sini nih ya, alamatnya, kemudian bagaimana nomor kontak mana yang nanti bisa dihubungi ya. Kalau misalkan teman-teman mau kuliah ataupun mau belajar di China, bisa hubungi Mbaknya. Ya Mbak ya? Marketing ya? Betul. Senyum sedikit Mbak, senyum. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya kita akan bertanya itu pengalaman nih. Pengalaman Mbak yang udah pernah kuliah di sana, kemudian si Mbak Sintanya yang sekarang masih kuliah di sana, itu apa sih yang ngebuat Mbak ini tertarik untuk ke China? Itu maksudnya apa yang membuat pokoknya mau ke China lah gitu? Boleh?
Kalau yang membuat saya tertarik ke China itu yang kita tahu bahwa sekarang ekonomi China itu memang udah semakin Naik ya? naik. Jelas. Dan mereka oke. udah saingan banget sama Amerika. Oh gitu ya. Jadi melihat kondisi seperti itu saya sangat tertarik untuk ke Hmm. China untuk mempelajari bahasa mereka. Oh ya. Jadi setelah saya kuliah di sana banyak sekali seperti pengalaman yang saya alami. Iya, Di sana saya menambah teman, benar. terus disiplin mereka itu sangat luar biasa. Terus kehidupan sosial mereka dan bagaimana cara untuk belajar hidup di negeri orang itu menurut saya pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi masih cinta Indonesia Mbak ya? Masih cinta dong. siap, Iya. siap, siap. Justru Indonesia. kita mikir anak-anak yang ke sana, Oh, memang iya. kita itu kebuka wawasan. Iya. Jadi dulu saya sebenarnya saya tuh nggak disetujuin untuk ke China Sama orang tua. sama orang tua. Iya. Karena yang dulu dianggap komunis. Ngapain kamu ke negara komunis? Iya. Tapi di situ saya yakin aja saya mau gitu. Dan saya memang melihat peluangnya waktu itu kakak kelas saya, termasuk kakaknya Sinta ini sekarang. Itu dia umur 26 tahun, Iya. Mbak Pusanti, orang Bengkulu, Iya. Putri Bengkulu. Dia udah S3 Di China. S1, S2, S3 dia di China. China semua ya. China semua. Nah, jadi memang dari mereka yang bercerita itu mereka pun untuk lowongan kerja Iya. itu bener-bener yang kalian gak usah cari kerja. Dulu saya nggak ngerti kenapa. Iya. Tapi setelah pengalaman saya tamat, bener saya nggak perlu cari kerja karena kerja yang cari saya. Oh gitu Cari ya. saya. Itu kerja yang cari kita gitu. Karena apa? Sekarang Mandarin itu udah mendunia. Iya benar. Memang betul Inggris menjadi nomor 1, Iya. tapi Mandarin pun sekarang udah di Di mana-mana. mana-mana. Sangat dibutuhkan. Ya benar. Dan setelah saya sampai ke China pun yang dibilang komunis, itu mereka memang tidak beragama, Iya, tapi benar. mereka menghargai kita, Menghargai. bahkan lebih dari yang beragama. Benar. Iya. Berarti bukan hanya orang Indonesia aja yang berbondong-bondong ke sana, Betul, banyak ya. banyak semua Banyak. negara. Kita di satu kelas itu internasional memang semua negara. Semua negara. Jadi kita bisa belajar, oh negara ini budayanya seperti ini seperti seperti ini. ini. Oh, iya. Gitu. Dan memang betul katanya menambah wawasan. Wawasan. Jadi kalau misalnya saya sekarang mau ke Turki, mau kemana itu teman saya ada semua, Oh iya. gitu. Jadi lebih Maksudnya antar negara ya, Antar bebas negara, pokoknya betul. aman lah kalau kita mau berangkat-berangkat ya. Betul. Oke. Nah ini pertanyaan nih, karena kita memang berbicara masalah pendidikan, kan kalau saya tuh pribadi Mbak, terus terang, kalau saya kuliah atau belajar itu nggak muluk-muluk, saya mau setelah saya wisuda, saya mau dapat kerja. betul. Nah, saya menarik nih tadi Mbak bilang bahwa kalau kita belajar di China itu bukan kita yang cari kerja, tapi kerja yang cari Kerja kita. cari kita. Nah, itu bisa dipastikan atau tidak? Itu bisa dipastikan. Bisa dipastikan Pastiin. sebenarnya. Dan sekarang banyak yang tidak tahu. Iya. Sebenarnya anak Bengkulu yang sudah lulusan S1, S2, S3 di China Iya. itu sudah lebih dari 30 anak. 30 anak. Anak Bengkulu. Anak Bengkulu aja Dan gitu. nggak ada satupun yang sampai sekarang itu nganggur. Oh, nganggur. Heeh. Oh, semuanya udah dapat kerja. Udah dapat pekerjaan. Itu udah sebagai istilahnya sebagai bukti sampel lah ya. Bukti. Bahwa benar itu Betul. gitu ya, benar. Dan sekarang tuh pengalaman saya sendiri dan gini loh Mas, setelah kita ke sana, itu kita akan banyak ada PPIT, Iya, benar. ada banyak perhimpunan-perhimpunan. Itu kan kita masuk tuh ke dalam grup itu. Iya. Itu pun sampai sekarang grup itu akan selalu hidup dan di situ setiap harinya lowongan Terus ada terus ya, pokoknya lowongan banyak ini ya. sekali. Selalu ada. Dan untuk gaji kita nggak ini ya, kita Iya. kerja buat apa, cari uang. Benar. Untuk gaji kita nggak usah ikut UMR, Di sana ya. nggak usah dimanapun kita ditempatkan. Yang penting kamu bisa Mandarin, Iya. gaji kita yang nego. Kamu mau berapa? Itu kelebihannya guys ya. Kelebihannya. Itu kelebihannya Gitu. teman-teman. Jadi kalau kita bisa bahasa Mandarin ya, banyak nih ya. Yang pertama tuh kerjaan yang cari kita. Kemudian kita bisa nego-nego gaji nih. Bukan saya bisa bicara aja, ini buktinya nih ya. Iya. Ini buktinya gitu. Kalau saya boleh tahu nih, ini pertanyaan sedikit agak ngawur lah. Ini semuanya mbaknya udah nikah belum? Belum. Belum nikah guys ya. Ini masih pelajar loh. Masih pelajar, maksudnya Iya. saya mbaknya belum nikah ya? Belum. Belum nikah guys ya, belum nikah ya. Nanti kita akan jelaskan, mbaknya boleh juga Instagram mau Oke. ya. Tapi sebelum itu kita mau kasih satu pertanyaan lagi nih. Baiklah untuk pertanyaan selanjutnya. Nah ini corona. Sebenarnya kemarin kita udah hubungi. Sebenarnya kita mau selain kita mau membahas perusahaan untuk memberangkatkan anak-anak ke China. Ini pertanyaan yang sampai sekarang masih terus dipertanyakan, corona di China. Itu bagaimana?
Mungkin Mbak ini Mbak kondisi terakhir yang saya tahu atau Hmm. kalau kondisi terakhir yang saya tahu kemarin itu di Wuhan tempatnya itu Iya. itu memang sepi, tapi memang tradisi mereka itu karena itu ada Imlek. Oh gitu. Nah jadi orang China itu kalau misalnya Imlek mereka tuh kayak mudik gitu. Maksudnya memang sepi di situ, Iya memang memang sepi kalau Imlek. Nah kebetulan juga Iya. adanya virus corona ini, jadi memang kelihatan sepi banget. Tapi kalau yang kalau seperti kendaraan pribadi itu masih ada. Cuman kendaraan umum itu memang udah di lockdown. Karena kebetulan Sinta ini yang terkurung di Wuhan. Oh, berarti memang Waktu itu, memang pada saat betul. itu, wah ini guys ini yang seru nih ya, orang Bengkulu terkurung di Wuhan. Ya, ada orang Bengkulu di mana di Wuhan itu. Iya. Jadi kita mau klarifikasi nih, kan banyak nih kalau kita di Indonesia itu kan informasi yang berkembang itu kan sangat pesat sekali Mbak. Media sosial, ya Instagram, Facebook, kemudian YouTube. Yang pernah saya lihat tuh yang menarik tuh ada video seorang bapak-bapak itu dia tingkah lakunya tuh seperti kalau orang bilang tuh kayak zombie. Apakah itu benar? Apakah bagaimana gitu kan? Itu kan menarik tuh sebenarnya. Iya. Nih, ini penjelasan langsung ya dari Mbak ini ya, Mbak Sinta ya. Kalau kondisi seperti itu saya belum pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Iya. Entah itu memang benar-benar ada atau tidak, itu saya tidak tahu. Iya. Tapi kalau yang pastinya menurut saya seperti itu pun tidak ada Tidak kejadian ada. peristiwa seperti yang kayak Tidak gitu. ada ya. Berarti tidak ada guys ya. Makanya kita sebagai warga Indonesia itu harus dipilah-pilah dulu Mbak ya, informasi-informasi yang berkembang. Apalagi sekarang kan media sosial itu kan apa ya, nggak ada pengawasnya gitu kan. Iya. Itu ya guys. Nah jadi sekarang kita mau minta solusi nih atau pendapat ataupun wejangan ya dari Mbak Dian sama Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta. Ya buat teman-teman semua, pesan saya itu terhadap virus corona ini kita sebenarnya jangan terlalu khawatir. Khawatir itu boleh dan itu memang manusiawi. Oke. Tetapi jangan khawatir yang berlebihan seperti yang kita lihat di info terbaru itu sampai ada yang membeli Masker ya masker banyak banget. Terus mie itu kan sampai ngabisin stok Iya. di Di tokonya toko kan. lah, benar. Nah, kalau misalnya kita semua beli dalam jumlah banyak, itu Iya. kan kita harusnya kayak mikirin yang lain Benar, gimana, mereka benar. nggak dapet, mereka Iya. yang lebih butuh, atau mereka yang batuk. Sebenarnya yang harus pakai masker itu yang itu. sakit, Gitu. bukan Ya, bukan yang nggak sakit. nggak sakit. Yang nggak sakit pakai masker, orang lari. Iya, benar. Iya kan? Iya. Nah, itu. Oke. Berarti mawas diri Mbak ya. Iya, Intinya benar. jangan takut, kemudian jangan panik ya. Iya. Karena memang sudah ada yang menanggulangi itulah pemerintah, kita percaya sama pemerintah. Baiklah, kita akan pertanyaan terakhir nih ya untuk marketing. Simple marketing ya Juga yang lah. menyediakan teman-teman yang mau kuliah dan belajar di China ya. Boleh Mbak kalau mau pesan kemudian mau promosi juga nggak masalah. Di sini oke, silakan. Oke, untuk kalian anak-anak Bengkulu terutama ya, selama kalian ada kemauan pasti ada jalan. Iya benar. Nah, di sini kita berbagi itu sebenarnya untuk memberikan jalan buat kalian gitu. Jadi jangan takut bermimpi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Baiklah teman-teman, sekarang tadi kita udah podcast, kita udah bicara tentang beasiswa, kemudian kita udah bicara tentang corona. Sekarang intinya nih ya, kita mau ini nih tantang ya mbak-mbaknya ini untuk nyanyi pakai bahasa China. Suaraku jelek Kak. Nggak mau ya? Oke. Apa judulnya? Lausu. Lausu Aidami ya. Tami. Tami ya. Ya, kayak orang Jawa ya saya ngomongnya. Oke. Kita akan membawakan lagu berbahasa China. Jadi terima kasih teman-teman, terus saksikan Rafflesia Entertainment.我听见你的声音，有种特别的感觉，让我不断想，不敢再忘记你。我记得有一个人永
哪怕只能够这样的想你。我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米。不管有多少风雨，我都是依然陪着你。我想你，想着你，不管有多么的苦，只有能让你开心，我什么都